negeri. Ya, dari suaranasional.com saudara, ngeri. Kabur, oh bisa prediksi juga nih kapten, keren. Ya, bukan menuding, prediksi, analisa ya, bukan nuding. Emangnya tuding ngaji ya kan, tuding ngaji ya kan, dituding-tuding nih. Ini ini ya kan, ini tuding gitu kan, ini kan bukan tuding, ini analisa. Presiden Jokowi yang sekarang presiden, atau nanti bisa disebut Jokowi aja lah nanti ketika jadi mantan, menurut Ruslan Buton merupakan pengkhianat bangsa dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan asing dan merugikan rakyat sendiri. Jokowi orang Indonesia yang tidak bisa tidur dan makan enak kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Rabu 2 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia barokah. Amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar? Otak mana otak? Ya, ada berita nih saudara. Jangan kasih lari itu Jokowi ya. Jangan lari kasih Jokowi. Jangan, kalau lepas jangan dikasih lepas. Nah, Kapten Purnawirawan Ruslan Buton, nah buka suara. Kemarin kan ada mantan Danjen Kopassus Sunarko ya kan, Pak Sunarko. Sekarang ada Kapten Purnawirawan Ruslan Buton. Jokowi pengkhianat bangsa menurut beliau dan kemungkinan akan kabur ke luar negeri. Ya. Dari suaranasional.com saudara, ngeri. Kabur. Oh, bisa prediksi juga nih kapten, keren. Ya, bukan menuding, prediksi, analisa ya, bukan nuding. Emangnya tuding ngaji ya kan, tuding ngaji ya kan, dituding-tuding nih. Ini ini ya kan, ini tuding gitu kan, ini kan bukan tuding, ini analisa. Presiden Jokowi yang sekarang presiden, atau nanti bisa disebut Jokowi aja lah nanti ketika jadi mantan, menurut Ruslan Buton merupakan pengkhianat bangsa dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan asing dan merugikan rakyat sendiri. Jokowi orang Indonesia yang tidak bisa tidur dan makan enak kayaknya. Mungkin dalam waktu dekat sebelum tanggal 20 Oktober 2024 Jokowi diprediksi akan menghilang dan melarikan diri ke luar negeri, kata Kapten Purnawirawan Ruslan Buton dalam pertemuan tokoh nasional Selasa 1 Oktober. Nah, kata Pak Ruslan Buton, Jokowi merupakan orang yang bertanggung jawab dalam kerusakan sistem berbangsa dan bernegara. Coba kita lihat apa kerusakannya. Mandalika, ya kan? Jauh di mana itu sirkuit, IKN, proyek strategi nasional, proyek-proyekan ya kan, kereta-keretaan ya, kereta cepat-cepatan ya kan, yang semuanya itu mending dibayar oleh Jokowi dan keluarganya, tapi ini dilakukan utang dan bentuknya bunga, ada bunganya, dendanya. Tentulah kalau terlambat bayar utang ada dendanya, ada ribanya pula. Banyak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang Minerba direvisi ya kan, revisi undang-undang Minerba. Banyak yang diduga kejahatannya, banyak kalau kita lihat diurutin satu persatu, banyak. Jangankan tadi undang-undang IKN yang secepat kilat, sekarang belakangan malah dibilangnya keputusan rakyat. Mau cuci tangan, apa mau cuci otak rakyat? Komentar dah tuh di kolom komentar. Menurut Pak Ruslan Buton, Jokowi paling mengkhianat bangsa ini, harus tanggung jawab kerusakan negeri ini. Asal kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem bangsa dan bernegara di negara ini. Nah, beliau meminta rakyat untuk tidak membiarkan Jokowi kabur ke luar negeri. Jangan biarkan dia lepas. Dia tidak melepas kerugian negara dengan minta maaf. Ya, sholat tobat ke minimal maksimal di penjara seumur hidup lah. Dengan tidak mengurangi dosa-dosa Jokowi, kita semua bisa menyelamatkan diri kita, anak kita dan cucu kita dan lain sebagai macamnya. Bagaimana menurut saudara? Kalau Jokowi lolos ke luar negeri, ya kan? Kalau apa yang saudara lakukan? Apakah tetap akan julid juga, intai terus ya kan medsosnya, atau gimana? Yang jelas kita udah punya aman nih, udah digaransi sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Jokowi lolos ke luar negeri, ke Kuba lah, kemana lah, ke Kutub Utara, ke Israel kayak, atau kemana kayak, ya kan? Walaupun Jokowi lolos, tetapi dia di neraka akan dituntut oleh rakyat. Nah, itu juga kan kita nggak tahu dia masuk neraka apa kagak. Ya akhirat lah. Yang jelas gambaran ini gambaran yang terjadi di neraka. Nah, para penghuni neraka itu gambarannya memohon kepada Allah agar bisa melihat orang-orang yang telah menyesatkan mereka dan melipat gandakan siksaan kepada mereka. Jelas itu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dalam Al-Fusilat ayat 29, dan orang-orang kafir berkata, "Ya Rabb kami, perlihatkan kepada kami dua jenis manusia yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis manusia itu menjadi orang-orang yang hina." Tuh disuruh berlutut. Orang-orang yang disesatkan oleh pemimpin zalim, itu nanti pemimpin zalim itu akan dituntut di akhirat, diminta kakinya itu supaya di apa sih istilahnya zaman sekarang, sujud
Sujud harus berlutut dia di bawah kaki orang-orang yang dijolimin. Ngeri. Itu gambarannya. Dan ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Kenapa? Karena Al-Quran itu datangnya kepada kita melalui Nabi SAW itu datangnya mutawatir. Datangnya qot'i. Kalau udah qot'i berarti 100%. Nggak ada celah 90%, 80%, 100%. Datangnya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah disebut Al-Quran sebagai kalamullah. Ya kan? Al-Quran bukan berasal dari orang Arab. Karena Al-Quran sendiri menantang orang-orang Arab. Ya, Al-Quran juga bukan berasal dari Nabi SAW, ya kan? Tapi berasal dari Allah dan Nabi hanya menyampaikan. Kalaulah misal Al-Quran datang dari Nabi SAW, itu buatan Nabi, misalnya buatan Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW, pastilah nggak bisa juga karena Nabi SAW adalah bagian dari orang Arab. Atau orang Arab aja nggak bisa, apalagi Nabi SAW membuat Al-Quran. Nah, kemungkinan yang ketiga, ya datangnya dari Allah. Itulah pasti, kepastian. Nah, sesuai dengan Al-Fussilat tadi 29, itu sebuah berita, khobar yang pasti akan terjadi. Gitu kan? Orang-orang zolim, pemimpin zolim itu akan dimintain pertanggungjawaban. Dimintain supaya mereka itu, orang-orang zolim itu kakinya di bawah orang-orang yang dijolimin. Nah di sini ada lucu lagi, lebih lucu lagi. Pidato setan, banyak orang jolim nyalain setan, ya kan? Semua nyalain setan. Nah, setan pidato di dalam Quran surat Ibrahim ayat 22. Dan setan pidato berkata kepada perkara tentang hisab yang sudah selesai. Setan berkata, iblis berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar memang. Gitu kata iblis. Dan aku pun, kata iblis, telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sekarang terhadapmu, melainkan sekedar aku cuma ngomong doang. Iblis itu cuma ngomong doang, cuma omon-omon doang, cuma menyeru kamu, lalu kamu patuh kepada seruan iblis. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, janganlah kalian mencela iblis gitu kan. Ya, tapi cecalah dirimu sendiri. Iblis tidak dapat menolong para pengikutnya, dan iblis ya kan juga tidak dapat ditolong oleh pengikutnya juga. Nah, sesungguhnya Allah tidak membenarkan perbuatan iblis ini dan orang-orang zalim ini, ya kan? Aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Di Quran surat Ibrahim ayat 22. Dari tadi jolim memang jolim. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum yang diturunkan Allah, itu orang zalim, orang jolim. Nah, sekarang dilantik pakai Al-Quran, tapi yang dipakai bukan hukum Allah. Itu jolim. Jolim. Sebaik apapun dia, sekaya apapun dia wakil rakyat, kalau dia tidak berhukum kepada aturan Allah, tidak bikin aturan Allah itu sebagai undang-undang, maka dia adalah orang-orang jolim. Ya kan, sesoleh apapun dia, ibadahnya getol kayak gimana pun, tetap dia orang jolim. Karena tidak berhukum kepada aturan Allah dan tidak mensahkan aturan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan petunjuk bagi umat Islam. Islam rahmatan lil alamin. Nah, khusus soal Quran Ibrahim tadi, Quran surat Ibrahim tadi ayat 22. Menurut tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabari, saudara, khutbah iblis ini, khutbah setan ini merupakan pidato yang sangat menyentuh hati. Iblis cuci tangan, bahkan sangat menyayat hati. Semua manusia dari kelompok penghuni neraka yang mendengarnya heboh dan menangis. Ya kan? Iblis cuci tangan. Nah, jangan sampai nih, kalau ini konteksnya judulnya Jokowi ya kan akan diduga lari ke luar negeri yang diprediksi oleh Bang Ruslan Buton, ya. Jangan sampai dia ini cuci tangan begitu aja lepas tanggung jawab. Ya karena apa? Karena biasanya orang-orang jolim itu tidak dapat ditolong oleh orang-orang jolim lainnya ketika mereka orang jolim ini tidak berkuasa lagi, kan gitu. Termasuk setan. Setan pun tidak dapat menolong orang jolim tadi. Di Quran surat Ibrahim tadi, setan nggak bisa nolong orang jolim. Sekarang orang jolim siapa? Ngarepin siapa? Pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Layak nggak pertanyaannya? Orang-orang zolim ini mendapat pertolongan Allah, layak nggak? Kalau dia sendiri aja zolim. Nah, setan itu nggak bisa nolong siapapun di akhirat nanti, nggak bisa. Apalagi orang zolim menolong setan, nggak bisa. Nah, semua penghuni neraka merasa sangat susah dan tertipu semua. Ya kan? Mereka semuanya menangis dan menyesal tiada tara. Namun penyesalan itu tidak ada guna lagi. Penyesalannya masih mending sekarang di dunia. Rakyat pada menyesal 1 periode, 2 periode, tapi nanti di akhirat penyesalannya lebih-lebih, bukan 1 tahun 2 tahun, bukan 2 periode 3 periode, tapi puluhan tahun bukan, ratusan tahun bukan, ribuan tahun bukan, selama-lamanya. Penyesalan selama-lamanya dan penyesalan yang tiada ujungnya. Nah, sebelum itu terjadi ya kan, semoga kita semua tetap istiqomah di barisan habaib dan ulama lurus yang tetap konsisten. Hak itu hak, batil itu batil. Janganlah karena iming-iming jabatan. Ini kamu semua prajurit, kita ini atasan.
prajurit ikut atasan. Itu gaya-gaya apa kayak gitu? Pret, kan suka ngomong kayak gitu kan Mardhani Alisera. Mardhani Alisera di podcast itu kan dia ngomong itu. Kita ini tahu yang terbaik pimpinan. Nah tugas kita hanya taat kepada pimpinan. Ya, Pret, khusus soal tadi ya kan. Jangan sampai kita taat membabi buta, taat taklid buta.